Hello everyone, welcome to our presentation about amazing infrastructure in modern living city IKN Nusantara. Let me introduce myself. I'm Miss Astrid and this is my partner Mr. Febri. Okay. Kita sekarang sedang mempresentasikan betapa modernnya infrastruktur yang terdapat di kota modern ya, Mr. Febri ya, IKN Nusantara. Ini kan sebenarnya pemindahan ibu kota. Okay. Nah, kenapa sih harus dipindah ini? Yang jelas untuk mencapai peningkatan dalam hal semuanya, gitu, keteraturan tata kota, lalu keteraturan sistem dalam kehidupan, keteraturan sistem pemerintahan. Karena di Jakarta sebelumnya sudah terlalu crowded ya, misalnya. Padat banget ya. Susunan kotanya juga padat banget. Sudah padat, sudah terlalu macet. Dan terlalu banyak populasi, ledakan penduduk juga sudah terlalu Berarti banyak manfaatnya ya Miss ya dengan perpindahan IKN yang baru ini nanti ya. Oh, sangat banyak. Ya. Demi kemajuan negara Indonesia ya. Nah, tadi kita sudah cari-cari ya, ada beberapa keunikan nih dari perpindahan ibu kota itu. Yang pertama itu ya, yang pertama dulu kita bahas prinsipnya ini, kota modern. Ya, ini dari segi prinsip kota modern dari segi infrastrukturnya yang kita mampu hanya itu karena kan terbatasnya waktu ya Betul. ya. Oke. Menarik nih di kata modern. Yang namanya modern berarti canggih ya. Canggih. Dan teknologinya sudah di luar biasa ini. Betul. Apa sih kecanggihan, kita lihat ya? Kita lihat satu-satu. Nah ini Miss, coba perhatikan ya Miss ya. Di sini ada gambar bangunan desainnya dia ya. Di sini istana kepresidenan atau istana presiden dan pusat pemerintahan. Menarik, unik banget bentuknya nih Miss. Ya, itu bentuknya dirancang oleh Wayan Nuarta, yaitu seorang seniman asal Bali ini. Karya anak bangsa. Ini nanti akan dirancang berbentuk seperti burung Garuda sedang mengepakkan sayap. Burung Garuda yang ada lambang negara Indonesia itu ya. Karena burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Betul. Oke. Itulah kira-kira gambarannya seperti itu. Dan ini menarik lagi Miss. Ini lingkungannya sudah kelihatannya ini megah gitu ya. Asri karena banyak pohon-pohon ya. Saya rasa sudah dipikirkan biar tambah semua lengkap fasilitas. Lengkap dan ada prinsip penghijauan kayaknya. Ada. Ya, karena ini pohon-pohonnya nih. Ya, jadi di sini tuh pembangunan ibu kota di Kalimantan ini sudah dipikirkan oleh pemerintah, sudah dirancang, sudah bikin rupa oleh pemerintah supaya tidak merusak atau tidak mengganggu habitat atau tanaman-tanaman yang sudah memang tumbuh di Pulau Kalimantan ini. Jadi tidak makhluk hidup yang hidup sana terutama tumbuhan. Karena Kalimantan terkenal dengan hutannya. Oke. Dan sebagai paru-paru dunia. Ini salah satu. Jadi Pulau Borneo Island itu adalah salah satu paru-paru dunia. Ya, jadi tanpa merusak ya. Tentu nanti kita bisa merasakan polusi yang baik dong karena ada prinsip penghijauannya di sekeliling istana itu kan. Tidak akan jadi polusi bisa ditanggulangi lah dengan sistem yang baru ini. Nah, menarik lagi Miss, kita lihat lagi ya. Oke. Nah ini ini gimana Miss? Smart workplace ini adalah gambaran nanti kan dibangun gedung-gedung perkantoran ya di sini. Kira-kira dalamnya atau fasilitas yang terdapat di dalam gedung-gedung perkantoran seperti ini teknologinya. Sudah smart ya? Iya, smart teknologi ya. Sudah diatur dengan menggunakan WiFi dan jaringan internet. Seperti kalau misalkan Mr. Febri mengadakan rapat atau meeting, tapi klien Mr. Febri di luar kota, masih tetap bisa bertemu dengan Zoom seperti ini, pakai layar aja. Ini masih ketinggalan sih menurut saya. Nanti di masa yang akan datang kita udah nggak pakai lagi seperti ini, tapi kita pakai yang namanya hologram. Gimana tuh? Menarik. Hologram itu seperti kayak Mr. Febri-nya misalkan sedang di Surabaya, saya di Jakarta, kami rapat gitu ya. Jadi saya akan mengoperasikan sebuah alat seperti komputer, tapi nanti akan menghadirkan sosok Mr. Febri di situ dalam bentuk dimensi 3 dimensi. 3 dimensi. Ya, Oke, seperti menarik. hologram. Okay. Jadi saya seperti bercakap-cakap dengan Mr. Febri. Gitu loh. Oh, jadi bukan hanya gambarnya dua dimensi lagi ya. Bukan. Ya, 3D ya. Atau berarti kalau sekarang itu Miss dia lebih ke ada istilah metaverse gitu ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Metaverse apa gambar? Metaverse itu sama gambar kita itu 3D. Oh ya. Kita kayak bertemu di dunia nyata langsung. Benar, padahal itu pakai teknologi AI. Ya.
Iya kan? Seperti itulah kira-kira. Jadi mirip-mirip seperti itu ya. Tapi ini kan hanya rancangan. Tapi kemungkinan bisa terjadi nanti. Bisa ya. Tapi karena ini yang smart workplace seperti ini memang sudah dilaksanakan di beberapa perkantoran di Jakarta, memang sudah dilaksanakan. Nanti kira-kira gambarannya di gedung perkantoran yang ada di IKN seperti itulah. Pasti kira-kira lebih canggih nanti karena sudah didesain jauh-jauh hari ya. Kita lihat lagi Miss, ini menarik, tambah menarik ini. Nah, ini smart living. Ya, smart living. Ini bagaimana Miss smart living ini? Nanti di IKN itu kan pemerintah sudah mengatur tentang hunian atau tempat tinggal yang akan diperuntukkan bagi para ASN ya, yang dipindahkan khusus ASN di sana ya, atau pegawai pemerintahan. Jadi mereka tidak bisa punya rumah sendiri-sendiri seperti kita sekarang di Jakarta, bangun rumah di mana, kerja di mana, nggak bisa. Berarti teratur. Akan dibangun hunian atau flat atau semacam apartemen dibangun di sekitar kantor pemerintahan supaya untuk demi efisiensi waktu, supaya waktu mereka lebih efisien, berangkat kerja tepat waktu ya. Dan nanti setiap hunian atau apartemen gambarnya seperti ini akan diperlengkapi dengan sarana rumah tangga, peralatan rumah tangga yang canggih seperti ini. Ya. Kan sudah pakai wifi di mana-mana ini. Seperti sekarang Mr. Febri misalkan di rumah dengan konsep smart living, Mr. Febri menghidupkan TV, menghidupkan lampu, bisa dengan suara aja bisa. Suaranya Mr. Febri atau pakai wifi dan diatur semuanya di smartphone. Seperti itu. Berarti bisa ada kemungkinan kerja dari rumah juga nanti. Ada kemungkinan. Jadi karena sudah smart living gitu ya, huniannya. Nah yang saya tanya Miss, mengenai smart living itu atau hunian ini, berarti ini tempatnya di lingkungan pusat istana kepresidenan itu atau bagaimana Miss? Atau di sekitarnya atau jaraknya beberapa kilo? Dari data dan fakta yang saya dapat dari search di internet, memang konsep kotanya nanti huniannya dalam kota itu, baik di luar lingkungan istana maupun itu akan seperti ini gitu loh, yang saya dapat dari internet gitu ya, saya lihat gitu. Nyambung semua bangunannya ya, atau saling berdekatan? Ada bukan masalah itu, maksudnya bukan berdekatan secara fisik ya, tapi semua itu sudah diatur dengan teknologi wifi. Penghubungnya teknologi. Ya, wifi itu. Atau internet ya. Karena seperti itu kira-kira. Makanya ada istilah smart living gitu ya. Ya, smart living itu adalah istilah untuk kehidupan dengan yang menggunakan alat-alat rumah tangga dengan konsep smart living, dengan kayak smartphone gitu ya. Betul. Tambahan teknologi yang canggih ya. Kecanggihan teknologi. Makin menarik nih Miss ya ini. Ada lagi nih. Smart mobility and transportation. Nah, ini bagaimana? Saya rasa ini berkaitan dengan transportasi yang digunakan di sana ya Miss ya. Iya, jelas. Berarti sudah canggih atau bagaimana Miss? Jelas sudah canggih karena pemerintah sebelumnya sudah merancangkan bahwa di kota ini dengan tata kota yang sudah diatur sedemikian rupa, pemerintah sudah mengatur dari mulai saluran air, terus jalur transportasi. Nah, ini ada satu konsep yang menarik menurut saya, seperti smart transportation. Jadi nanti di kota modern ini pemerintah sudah merancangkan semua jenis transportasi akan diciptakan untuk kepraktisan dan efisiensi waktu. Jadi di sana nggak bisa lagi kita serampangan semaunya, mobil sendiri, jalan kaki di mana, campur dengan ini sepeda. No, di sana sudah diatur bahwa setiap orang pergi bekerja menggunakan fasilitas transportasi bersama ya. Nah, seperti ini ya, contoh di situ ada tram ya, tram, ada subway, busway dan monorail. Ini sepertinya ada kereta gantung atau bagaimana ini? Iya, zaman kanak-kanak bilangnya kereta gantung. Kereta gantung ya, tapi entah apa namanya nanti di sana ya. Nanti mungkin akan dipikirkan nama barunya. Seperti inilah kira-kira gambaran transportasi dalam kotanya, rancangannya. Gitu. Tujuannya untuk mempercepat pergerakan mobilitas di sana ya, terutama para ASN di sana, para pegawai pemerintah ya, supaya lebih efisiensi waktu ya. Wow, canggih ya. Untuk mencegah kemacetan betul, karena tidak ada lagi memakai kendaraan pribadi. Jadi satu orang satu mobil, bayangin kalau 100 orang 100 mobil ngantri di situ kan. Sama dong kayak kota Jakarta macet lagi ya. Kayak itu karena kalau di Jakarta satu keluarga isinya 7 orang, tiap satu orang memakai satu mobil. Bayangkan ada 7 mobil yang keluar bersama-sama di jalan raya, jadi macet lah. Kalau gitu saya lebih mendukung lah ini IKN ini cepat terwujud ya. Karena kita lihat banyak sekali keuntungannya ya Miss ya. Ada lagi nih Miss yang menarik yang
Oh, ini masih berkaitan juga ya dengan smart mobility and transportation. Kira-kira seperti itu gambarannya. Sama seperti tadi. Akan dibuat stasiun-stasiun monorail dan busway atau subway di bawah jalan bawah Berarti tanah. lebih ke transportasi umum gitu ya, yang bisa menampung banyak penumpang ya. Jadi mobil mungkin di sana akan kita lihat sangat jarang ya, mobil pribadi itu hanya pejabat pemerintah aja mungkin yang ini. Tapi kalau untuk para ASN atau karyawan pasti akan diatur untuk memakai fasilitas transportasi bersama. Ya, betul. Oke, Miss. Jadi, nah, setelah kita cari-cari tahu tadi ya, Miss, ya, ini ada beberapa alasan ya dipindahkan ibu kota negara ini ya. Ternyata yang pertama itu populasi terlalu padat. Tentu ini berhubungan dengan ibu kota Jakarta, ibu kota yang sekarang ya. Kenapa dipindahkan ke Kutai? Tapi kan pertanyaannya, Miss, nanti di sana kan kalau sudah sah, bukan sah lagi, maksudnya sudah aktif resmi, ya ibu kota resmi ya, jadi ibu kota, kan kemungkinan besar juga penduduk akan bertambah. Ya, itu segi negatifnya. Ya, tapi menurut saya sih pemerintah sudah memikirkan semuanya ya, karena menurut data yang saya dapat dari internet itu IKN Nusantara itu hanya diperuntukkan untuk kota pemerintahan saja. Jadi ASN diangkut ke sana hanya untuk bekerja gitu loh. Jadi kemungkinan ya mereka masih punya kampung halaman kan, masih boleh pulang kan ke Jakarta atau ke wilayah lainnya. Itu hanya kota untuk mengatur pemerintahan gitu loh. Oke. Nah, ini ada beberapa alasan ya, Miss ya. Karena kita juga tidak terlalu fokus pada ini, kan ada kedua kontribusi ekonomi. Itu kan ahli-ahli ekonomi bisa membahasnya gitu ya. Kurang lebih kita hanya membahas di atas saja, kita hanya membahas kulitnya saja ya, terlalu dalam. Nah, ini menarik nih di poin yang terakhir. Ancaman bahaya bencana alam. Karena memangnya di sana potensi bencana alam seperti apa, Miss? Kalau kenapa ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan? Karena di Jakarta ini sudah berpotensi banjir. Itu rutin ya. Dan ada data dari BMKG dan badan meteorologi itu bahwa tanah di Pulau Jawa ini akan mengalami penurunan sebesar beberapa inci gitu tiap tahunnya gitu. Makanya kita lihat banjir makin parah kan sekarang di Jakarta. Itu karena semakin berat bebannya itu. Beban bangunan semakin ada ya, dibangun terus ya. Mengalami penurunan tanahnya gitu. Itu semakin rutin banjir itu. Jadi kira-kira merupakan gagasan yang sangat smart bagi pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan. Oke, berarti lebih menghindari bencana banjir ya, seperti yang terjadi di ibu kota sekarang ya. Tapi solusi. Nah, ini kita spekulasi aja kan, bisa bencana alam itu kan banyak ya, bukan hanya banjir. Di sana nanti emang nggak ada potensi apa gitu ya? Kalau mau bicara itu pasti ada ya. Ada kan? Ya, pernah tahu ya namanya bencana yang maha kuasa gitu ya. Tapi saya yakin dengan konsep smart city di IKN itu pasti pemerintah sudah menyiapkan ya solusinya, pencegahan atau sarana untuk menanggulangi atau sarana untuk memperkecil. Seperti misalkan di Jepang kita lihat itu kan negara yang rawan gempa ya. Makanya pemerintah Jepang itu menciptakan rumah-rumah dengan sistem pegas per. Itu di Jepang tuh seperti itu. Jadi walaupun gempa dia tidak akan mengalami kerusakan yang sangat berarti atau jadi karena rumah-rumah itu menyesuaikan. Itu sudah diciptakan di Jepang. Wow. Sistem pegas itu. Pencegahannya sudah ya dipikirkan. Pasti sudah dipikirkan. Iya. Dan saya rasa dengan penataan bangunan di sana ya, bisa itu saya rasa mengurangi kalau misalnya nanti terjadi bencana gitu ya, bencana alam atau banjir dan sebagainya ya, bisa karena sudah ditata, meminimalisir karena sudah ditata dengan baik bangunan-bangunan ya, Miss. Dan sudah dipikirkan sistem. Oke, menarik sekali ya, Miss ya. Harusnya ini kita lanjut terus karena ini pembahasan yang bagus, tapi karena waktu kita terbatas ya, dan kita akan akhiri sampai di sini ya. Dan ini keren banget dengan kalau saya sendiri, Miss, saya mendukung ikan ini segera terwujud ya. Iya, saya demikian sebagai rakyat Indonesia demi terwujudnya kemajuan untuk negara kita kan. Siapa tahu kita bisa langsung OTW ke sana. Oke, demikian presentasi kami. Ya, saya Mr. Febri dan saya Miss Astrid. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton presentasi kami. Oke. Bye.